Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fatih Alabiu. Tujuan saya di sini, saya akan menjelaskan atau melakukan penyuluhan terhadap masyarakat di lingkungan sini, terutama yang lansia, itu tentang virus COVID-19 terhadap lansia. Sebelum saya mulai penyuluhan atau saya mulai menjelaskan materi, saya akan memberikan dulu brosur atau leaflet terhadap kepada masyarakat sekalian, agar masyarakat sini juga bisa mudah mengerti dan bisa membaca apa yang ada di brosur ini. Oke, di sini sudah dapat semua ya brosurnya. Nah, sebelumnya saya menjelaskan dulu ya, tujuan saya itu apa sih memberikan penyuluhan terhadap masyarakat yang ada di sini. Jadi yang pertama itu tujuan saya agar masyarakat atau lansia yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini bisa menjelaskan kembali terhadap warga sekitar yang belum bisa mengikuti kegiatan penyuluhan pada hari ini. Jadi agar bisa memberitahu atau memberikan informasi COVID terhadap tetangga-tetangga yang lain. Kemudian yang kedua itu agar masyarakat di sini tahu apa sih penyebab COVID itu, kenapa sih kok kita bisa terkena COVID, penyebabnya itu apa. Nah, kemudian tujuan yang ketiga itu agar masyarakat sini mengerti apa saja tanda dan gejala COVID-19 yang kita rasakan jika kita terinfeksi virus COVID-19. Kemudian yang keempat itu ada bagaimana cara menangani pasien COVID, terutama pada lansia. Yang kelima, agar masyarakat paham bagaimana cara pencegahan COVID-19 pada lansia. Kemudian saya akan langsung memaparkan materi-materinya. Sebelumnya, ini yang pertama itu ada pengertian COVID. Di sini sudah ada yang tahu pengertian COVID itu apa? Virus yang menyerang manusia. Oh iya, iya benar. Jadi COVID itu adalah penyakit, ini yang lebih spesifiknya ya. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibad itu sudah benar, tapi saya akan memberikan yang lebih jelas dan lebih spesifiknya lagi. Jadi virus COVID itu adalah virus yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Nah, jadi coronavirus ini salah satu virus yang baru ditemukan. Coronavirus itu adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan pada manusia. Jadi dia tidak hanya menginfeksi manusia, tapi juga bisa menginfeksi hewan. Virus corona itu ada beberapa jenis, tetapi yang paling diketahui itu biasanya gejalanya itu seperti infeksi saluran nafas, atau pada manusia itu dia batuk pilek. Nah, kemudian yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang penularannya. Jadi bagaimana cara COVID ini bisa menyebar, penularannya itu seperti apa. Jadi orang dapat tertular COVID itu bisa dari orang lain yang terinfeksi virus tersebut. Nah, jadi dia ini menyebarnya bisa melalui udara atau media-media yang ada di sekitar kita, contohnya seperti meja. Jadi COVID ini kan dia menyebarnya melalui, salah satunya bisa melalui air liur ya. Jadi dari cara kita berbicara itu kan pasti ada butiran-butiran dari air liur kita yang keluar, dan itu dia bisa bertempat di meja, kemudian tempat kita membuka pintu. Nah, jadi makanya kenapa di saat virus pandemi ini kita dianjurkan menggunakan masker. Salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya penularan COVID. Nah, kemudian ada penyebab COVID-19 pada lansia. Sebenarnya poin-poinnya tidak beda jauh terhadap orang-orang biasa, tetapi nanti di bawah ada beberapa yang poinnya memang berbeda dari yang masih umur-umur muda ya.
Kalau ini kan saya membawakannya tentang lansia. Nah, jadi penyebab COVID pada lansia itu sama saja, itu disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang. Itu misalnya seperti kita flu atau infeksi sistem pernafasan dan paru-paru. Nah, kemudian ada COVID itu ada tanda dan gejalanya. Nah, di sini gejala COVID pada lansia itu berbeda dari umumnya. Jadi pada lansia itu ada yang tidak demam. Jadi pada lansia itu tidak ada demam, kemudian dia batuk atau sesak napas. Nah, seiring meningkatnya penyebaran virus corona dan angka perawatan di rumah sakit di antara para lansia, jadi itu ada sebuah studi yang menjelaskan, studi dalam skala besar yang direkam dalam Journal of Gerontology. Itu dia mempelajari tentang adanya perbedaan. Jadi COVID-19 pada lansia dengan yang umum itu beda. Gejala yang tidak wajar itu tampak pada pasien dengan umur yang semakin tua. Terlihat dari kelompok usia 65 sampai 74 tahun. Itu dia menurut studi yang ada sebesar 31% yang semakin tua terlihat, yang dari kelompok umur 65 sampai 74 itu ada 31%. Dan mencapai 44% pada umur di atas 85 tahun. Nah, dalam studi ini gejala yang tak wajar didominasi kalangan wanita, kemudian berkulit hitam, dan yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes dan demensia. Jadi sebenarnya COVID ini berbahayanya itu jika kita memiliki penyakit pendamping. Contohnya ya seperti yang tadi disebutkan, yaitu diabetes ya. Nah, kemudian ada beberapa cara pencegahan COVID terhadap lansia. Ini juga sedikit berbeda. Kalau kita kan yang biasanya seperti saya yang masih muda, itu kan kalau saya berinteraksinya di kafe dengan teman-teman. Tapi kalau pada lansia itu berbeda. Nah, jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Itu contohnya adalah tidak menerima kunjungan cucu atau keluarga-keluarga lain, karena bisa jadi cucu kita terinfeksi virus COVID tanpa gejala ya, atau OTG. Kemudian juga biasanya kan lansia-lansia ada pemeriksaan rutin ya ke dokter untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatannya. Nah, itu bisa ditunda dulu. Kemudian bisa juga kita yang muda-muda itu mengajak atau menganjurkan lansia untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan. Karena fisik itu tergantung juga dengan bagaimana hati kita. Kalau hati kita merasa terhibur, merasa senang, bisa jadi yang kita rasakan itu sakitnya tidak separah yang hati kita tertekan, hati kita sedih, banyak tekanan gitu ya. Kemudian di sini ada juga caranya itu kita mengajarkan bagaimana cara memelihara kebersihan. Biasanya kalau lansia kan banyak di rumah ya. Nah, itu bagaimana cara membersihkan rumahnya, bisa dengan disemprot desinfektan atau cairan-cairan yang lain yang bisa membunuh virus corona. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan penyuluhan ini. Sebelum saya tutup kegiatan penyuluhan ini, saya akan memberikan kesempatan kepada para peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Apakah ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas atau bagaimana dari materi yang sudah saya sampaikan? Pak. Oh iya Pak, silakan. Bagaimana kita cara merawat pada pasien lansia yang terkena COVID-19, sedangkan kita kan harus menjaga jarak? Oh iya. Jadi lansia kan butuh perhatian dan cara merawatnya beda ya dengan pasien-pasien yang umurnya masih muda. Jadi di situ kan kita mau nggak mau, seperti lansia itu kadang dia sehat aja mau ambil minum, ambil makan aja susah ya. Apalagi kalau dia sudah terinfeksi virus corona, jadi semuanya harus kita layani. Nah, jadi di sini caranya itu adalah bisa kita menggunakan APD. Jadi kita menggunakan alat pelindung diri
itu benar-benar kita harus ketat karena yang kita hadapi ini sudah positif terinfeksi. Kemudian setelah kita merawatnya, itu kita bisa membersihkan diri kita, bisa kita menggunakan desinfektan atau cairan-cairan lainnya. Jadi kita tetap bisa merawatnya, tetapi kita juga terlindungi dari virus yang diderita oleh lansia tersebut. Jelas, Pak? Jelas, Bu. Oke, kemudian ada yang mau bertanya lagi? Ada yang masih bingung atau kurang jelas dari materi saya? Mungkin cukup, Pak. Oke. Nah, di sini sesuai dengan tujuan saya ya, semoga bapak-bapak sekalian yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini bisa memberikan informasi-informasi kepada tetangga-tetangga sekitar yang ada di lingkungan agar mereka tahu bahayanya COVID, cara pencegahannya COVID, dan gejala-gejala COVID itu apa aja. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata dari saya selama saya menyampaikan materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.